Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Farid bersama rekan saya Gilang ya. Kami di sini akan mempresentasikan proyek machine learning terkait klasifikasi dengan ensemble learning ya. Berikut adalah anggota kelompoknya. Farid dengan kita masuk ke pendahuluan dulu. Data yang kami ambil untuk dijadikan dataset klasifikasi ini adalah terkait kualitas wine. Wine itu merupakan salah satu produk minuman beralkohol yang sudah terkenal di dunia, dan kualitas wine juga memiliki standarnya tersendiri ya, yang bisa bergantung kepada berbagai faktor. Bisa juga penilaian secara subjektif oleh ahli, tapi penilaian subjektif ini kurang tepat ya, karena eh, bisa berbeda-beda tergantung orangnya, tergantung seleranya juga. Nah, maka dari situ bisa juga menggunakan secara objektif karena menggunakan data. Nah, dari data ini juga kita bisa membuat model menggunakan machine learning ya. Namun kekurangannya ketika kita membuat model yang secara independen, itu biasanya belum terlalu bisa menghandle overfitting. Nah, maka dari situ overfitting biasanya bisa kita selesaikan, bisa kita atasi dengan menerapkan ensemble learning. Oke. Metodologinya yang kami gunakan adalah dataset dari Uji Machine Learning Repository ya. Kami melakukan berbagai analisis untuk memahami faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap kualitas wine untuk mengembangkan modelnya yang prediktif, serta bisa mengklasifikasikan kualitas wine itu baik rata-rata atau buruk dengan secara akurat. Berikut adalah fitur-fiturnya, ada fixed acidity, volatile acidity, citric acid, chloride, disulfur features, total sulfur dioxide. Ini semua masih feature dengan bertukar data kontinu, density, keasaman, sulfat, alkohol, quality ini adalah targetnya, dan color juga masih terhadap features ya, berupa kategori. Yang pertama yang kami lakukan adalah mengambil datanya dan mengimport beberapa library di Python seperti Panda dan NumPy. Sedangkan untuk Matplotlib dan Seaborn kita gunakan untuk visualisasi datanya. Yang tadi kami mention, kalau dataset quality ini kami ambil dari Uji Machine Learning dari Oxford. Lalu kita juga memeriksa juga ya eksplorasi data, bentuknya datanya seperti apa, datanya bervariasikah atau datanya cenderung monoton. Kita di sini menggunakan function data shape untuk mengetahui ukuran dataset, berapa banyak features dan berapa banyak baris. Data head ini untuk menampilkan data pertama ya. Kami gunakan parameternya argumen sebanyak 10, artinya kita akan melihat dulu data pertama. Untuk data describe ini adalah memberikan ringkasan statistik untuk setiap features-nya, seperti mean, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan juga kuartil. Lalu kita juga identifikasi untuk yang kategorikal, kita ubah menjadi numerik, karena untuk kategorikal sendiri biasanya bertukar data string itu tidak bisa diolah menjadi sebuah model yang prediktif. Lalu setelah itu data-data yang kami punya juga kita split menjadi dua, yaitu data pelatihan atau data train dan juga data pengujian atau data test ya. Ini untuk ini digunakan untuk memprediksi, sedangkan target ini untuk memvalidasi apakah benar model yang kita bangun ini
memberikan hasil yang akurat. Pembagian ini memastikan model memberikan gambar akurasi yang lebih realistis. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Gilang. Iya, terima kasih. Pada eksplorasi data, yang pertama terdapat visualisasi distribusi fitur numerik. Nah, pada tahap ini histogram dan kurva KDE atau kernel density estimation dari masing-masing fitur numerik dibuat menggunakan SNS displot. Nah, histogram itu menunjukkan bagaimana nilai-nilai dari fitur tersebar, sementara kurva KDE memberikan gambaran yang lebih halus tentang distribusi tersebut. Visualisasi sangatlah penting untuk membantu kita memahami apakah fitur-fitur tersebut mengikuti distribusi normal atau tidak, yang dapat mempengaruhi analisis lebih lanjut dan performa model machine learning. Bisa di next. Contohnya, yakni histogram pada layar yang menggambarkan distribusi dari beberapa variabel dalam dataset. Setiap histogram menunjukkan frekuensi nilai-nilai tertentu dalam variabel tersebut. Nah, seperti pada histogram fix HCDT yang menunjukkan distribusi, sebagian besar terkonsentrasinya antara nilai 6 hingga 8 dengan beberapa nilai outlier yang mencapai hingga 16. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel dalam dataset memiliki tingkat keasaman tetap yang relatif moderat dengan beberapa kasus yang ekstrim. Nah, kemudian di sebelahnya pada histogram volatil SCDT memperlihatkan distribusi yang sangat condong ke nilai rendah dengan sebagian besar data berada di sekitar 0,2 hingga 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan sampel memiliki tingkat keasaman volatil yang rendah yang dapat berpengaruh pada kualitas produk terkait. Bisa di next. Setelah itu, histogram yang dilengkapi dengan kurva KDE ialah pada gambar terdapat garis seperti kurva. Nah, bisa dilihat pada fix SCDT distribusi cenderung skew ke kanan, yakni positif skew, menunjukkan bahwa sebagian besar nilai fix SCDT berada di rentang yang lebih rendah dengan beberapa nilai yang lebih tinggi. Kemudian pada volatile acidity distribusi juga cenderung skew ke kanan dengan sebagian besar nilai volatile acidity berada di rentang yang lebih rendah. Kemudian contoh berikutnya ialah pada citric acid distribusinya mirip dengan kedua variabel sebelumnya, skew ke kanan, menunjukkan bahwa sebagian besar sampel memiliki citric acid yang rendah. Terlihat pada KDE quality yang paling bawah di kanan, distribusi ini terlihat berbeda sendiri, memiliki beberapa puncak yang menunjukkan nilai-nilai kualitas tertentu, lebih umum daripada yang lain, kemungkinan karena kualitas diukur dalam kategori diskrit. Bisa di next. Nah, yang kedua adalah visualisasi distribusi fitur tertentu. Nah, beberapa fitur spesifik dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan histogram yang disertai dengan kurva KDE dan color bar untuk menunjukkan intensitas nilai. Seperti fitur fix acidity, volatile acidity, dan citric acid. Divisualisasikan secara terpisah untuk melihat bagaimana masing-masing fitur tersebut terdistribusi dalam dataset. Hal ini memberikan wawasan lebih mendalam tentang karakteristik dari fitur-fitur tertentu yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas wine. Distribusi yang dihasilkan dapat memberikan indikasi awal tentang potensi pola atau outlier dalam data. Next. Nah,
terlihat pada gambar menampilkan 3 histogram yang menggambarkan distribusi 3 variabel kimia dari dataset wine, yakni fixed acidity, volatile acidity, dan citric acid. Nah, pada fixed acidity kita dapat melihat bahwa distribusi data cenderung mendekati distribusi normal meskipun ada sedikit kemiringan ke kanan. Ini berarti sebagian besar nilai keasaman tetap terkonsentrasi di sekitar pusat distribusi. Namun, ada beberapa sampel dengan nilai yang lebih tinggi yang menciptakan kurva yang panjang ke kanan. Kemudian, pada volatile acidity, nah distribusi ini juga miring ke kanan dengan mayoritas sampel wine memiliki nilai keasaman volatil yang rendah. Sebagian besar wine dalam dataset ini memiliki keasaman volatil yang rendah, sementara hanya beberapa sampel yang memiliki nilai lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keasaman volatil yang tinggi merupakan kondisi yang jarang terjadi dan nilai-nilai ekstrim ini bisa berdampak pada analisis kualitas wine. Kemudian yang terakhir ada distribusi citric acid yang juga menunjukkan pola distribusi yang miring ke kanan. Kebanyakan sampel memiliki nilai asam sitrat yang rendah dan hanya sedikit memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemiringan ini menunjukkan bahwa distribusi asam sitrat di antara sampel tidak merata dan adanya beberapa nilai ekstrim perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut. Next. Nah, yang ketiga adalah visualisasi hubungan antar fitur dan target. Hubungan antara fitur tertentu dan target quality dieksplorasi menggunakan scatter plot. Fitur tersebut seperti residual sugar, alkohol, pH, dan density diplot terhadap target untuk melihat apakah ada pola yang jelas antara variabel ini atau tidak. Misalnya, scatter plot dapat menunjukkan apakah ada korelasi positif atau negatif antara alkohol dan quality. Yang berarti seiring bertambahnya alkohol, kualitas wine juga bertambah, atau sebaliknya. Visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi fitur mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kualitas wine tersebut. Next. Nah, contohnya adalah pada gambar. Pada grafik hubungan antara kadar alkohol dan quality, dalam subplot ini terlihat pola yang lebih jelas di mana kualitas good cenderung memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi dibandingkan dengan middle dan bad. Kualitas bad cenderung memiliki nilai alkohol yang lebih rendah, sedangkan middle berada di antara keduanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kadar alkohol mungkin berpengaruh positif terhadap kualitas, dengan alkohol yang lebih tinggi cenderung dikaitkan dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian pada grafik hubungan antara residual sugar dan quality, dalam hubungan ini tidak terlihat pola yang jelas. Kualitas bad, middle, dan good tersebar secara merata dalam rentang residual sugar, meskipun nilai residual sugar yang sangat tinggi hanya muncul pada kualitas middle. Hal ini menunjukkan bahwa residual sugar mungkin bukan indikator yang kuat untuk memprediksi kualitas produk dalam dataset ini. Begitu juga pada grafik-grafik selanjutnya. Jadi hanya kadar alkohol saja yang tampaknya memiliki pengaruh yang lebih terlihat terhadap kualitas wine. Sementara itu, kadar gula sisa, pH, dan densitas tampaknya tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas wine. Bisa di next. Nah, yang keempat adalah pemetaan kualitas ke kategori. Hal ini melibatkan konversi nilai numerik dalam kolom quality menjadi label kategorikal yang lebih mudah dipahami, seperti nilai 9, 8, dan 7
bisa kita kategorikan menjadi good. Nah, sementara itu nilai 6 dan 5 bisa dikategorikan sebagai middle, dan 4 dan 3 bisa kita kategorikan sebagai bad. Ini membantu dalam membuat target lebih interpretatif. Sementara itu, dalam analisis klasifikasi, pemetaan ini juga membantu dalam memahami distribusi dan frekuensi dari setiap kategori kualitas yang bisa menjadi dasar dalam evaluasi performa model klasifikasi nantinya. Next. Nah, contohnya pada gambar scatter plot tersebut yang menggambarkan hubungan antara fitur quality dan alkohol dalam dataset. Bisa dilihat pada sumbu horizontal menunjukkan kategori kualitas, yaitu middle, good, dan bad. Sementara itu pada vertikal menunjukkan kadar alkohol. Seperti pada kategori middle memiliki variasi kadar alkohol yang cukup luas, berkisar antara 8 hingga 15. Selanjutnya bisa dilanjutkan lagi oleh rekan saya Farid. Baik, selanjutnya adalah metode yang kami gunakan untuk membuat model machine learning ini. Kami coba menggunakan dua metode, yakni Knight's Backdoor (KNN) dengan Random Forest. Kita di sini akan buktikan bahwa dengan ensemble learning ini dapat membuat operasinya lebih baik dan juga lebih taat terhadap outliers dan bisa mengatasi overfitting tentunya. Hasilnya singkatnya kami gunakan KNN biasa, KNN dengan N banyak 5. Ini semua dilakukan tanpa ada penghapusan features, tanpa ada penghapusan data yang duplikat. Begitu kami terima datanya, kami langsung proses dengan akurasi 0,811 ya. Lalu kami juga menggunakan KNN, tapi dengan model bagging. Itu akurasinya naik 0,02, saja banyak 0,833. Lalu kami juga menggunakan metode lain untuk ensemble learning. Contohnya adalah random forest. Itu cukup memberikan kenaikan akurasinya sebanyak 0,84. Nah, yang kami gunakan juga adalah metode pengaturan ini dengan sebanyak N-nya 100, seperti yang tadi saya canangkan bahwa ini menggunakan 81,16. Dengan memiliki K yang lebih tinggi, model ini cenderung kurang sensitif ya terhadap data lokal dan lebih terpengaruh oleh distribusi data keseluruhan. Lalu kami juga menggunakan teknik bagging dengan N yang sama, masih 100. Lalu kami juga menggunakan datanya itu sebanyak 80%, dengan pembagian fiturnya juga sebanyak 80% dari total fitur yang ada. Akurasinya meningkat menjadi 83,38%. Jadi kami gunakan bagging ini untuk mengurangi variasi model untuk melatih beberapa model KNN ini secara subset acak dari pelatihan yang mengumpulkan hasilnya. Lalu kami juga ambil majority voting. Random forest yang mewujudkannya bahwa dapat memberikan performa yang terbaik ya, dengan akurasinya mencapai 84,49%, sama dengan membuat 100 pohon, maksimal sampelnya juga 0,8, dengan features yang kami ambil juga 80% sama. Jadi kemampuan random forest ini dapat menangani fitur yang beragam dan lebih kompleks lagi, sehingga membuatnya lebih unggul dalam akurasi dibandingkan KNN ataupun KNN dengan model bagging. Sebelumnya mungkin kita akan lakukan dulu simulasi ya. Di sini sudah terlihat tuh tampilan codingannya. Pertama kita install dulu library untuk mengambil datasetnya dari UCML repo. Kita jalankan.
Ya, masih loading. Nah, sukses. Selanjutnya kita import beberapa library yang kita gunakan seperti Panda, NumPy, Matplotlib. Oke, setelah itu kita coba ambil data coin quality. Itu dapat kami peroleh dari versi repo dengan ID 186. Jadi data wine ini terdapat pada library versi repo dengan ID 186. Lalu kita masukkan fitur-fiturnya ke dalam variable X, sedangkan untuk targetnya kualitas kita masukkan ke variable Y. Lalu kita masukkan semua datanya ke dalam variable data. Nah, pertama kita eksplorasi dulu datanya menggunakan function data chef. Ternyata diperoleh datanya sebanyak 6.497 baris dengan 13 kolom, termasuk dengan quality tadi. Lalu kita juga lihat seberapa banyak datanya. Kita ambil saja contohnya seperti construct 5. Di sini ada presentability 7,4, berarti datanya continue, kualitasnya berupa integer 5, 6, 7, dan ada categorical color red dan white. Nanti kita lihat. Lalu berikutnya ada data describe untuk merangkum secara statistik. Ada max, min, average, dan quartile untuk setiap features-nya. Bisa dilihat di sini contohnya untuk density maksimalnya itu 1,03 dengan minimumnya 0,98. Karena tadi disebutkan ada features yang berupa kategorikal, maka kita split lagi. Kita lihat isinya untuk yang kategorikal itu ada mempunyai value red dan white. Kita ubah menggunakan silver, kita penambahan encoder sehingga menjadi data numerik ya. Kita dilihat lagi, yang red sekarang menjadi 0 dan 1 itu menjadi white ya. Setelah itu kita eksplorasi data dengan menggunakan plotnya. Kita untuk melihat distribusi data secara keseluruhan. Seperti yang sudah teman saya sebutkan, bahwa cenderung normal ya dan skew ke kanan. Kecuali untuk yang quality ini tidak normal ya karena puncaknya masing-masing. Maka dari itu kita ubah quality ini menjadi kategorikal untuk menghindari outliers dan juga mengurangi overfitting. Kalau kita juga lihat frekuensinya setiap kualitas, ternyata banyak yang rata-rata. Lebih jelas kita juga bisa menggunakan contoh. Ini ada expressivity, volatile expressivity, dan verification. Lalu kita lihat hubungan features dengan target. Contohnya di sini ada residual alkohol, pH, dan density. Walaupun memang terlihat beberapa data pencilan atau outliers di sini, kita abaikan saja karena kita akan menggunakan machine learning yang dapat menangani kita terhadap outliers ini. Kita lihat juga histogramnya. Oke, seperti ini. Karena teman saya mention juga bahwa yang lebih berpengaruh itu adalah kualitas terhadap frekuensi alkoholnya. Ya, ini contohnya
Setelah itu kita mulai untuk dengan membagi data tersebut jadi dua, data training dan juga data validation. Oke, kita pertama ambil aja acak M-nya itu sebanyak 5 ya. Jadi kita ambil 5 terdekat, dan hasilnya adalah 0,79 menggunakan KNN dengan N-nya dengan K-nya sebanyak 5. Kita tuning juga hyperparameter ini antara tentang 1 sampai 21 mana yang lebih akurat, lebih prediktif. Dan sebelumnya 5, kita akan coba dari 1 sampai 21. Dan hasilnya setelah dituning adalah kualitasnya 0,811 ya, 0,811. Kita coba lagi dengan N yang dengan 1. Nah, sama ya, ini benar bahwa dengan menggunakan K-nya itu sebenarnya 1 dapat membuat akurasinya lebih tinggi. Selanjutnya kita coba KMN dengan N-nya 1 juga, tapi kita gunakan teknik bagging. Sampelnya itu sebanyak 75% dengan fitur yang diambil sebanyak 80%. Ini bisa terlihat bahwa ketika kita menggunakan teknik bagging, akurasinya meningkat dari 0,811 menjadi 0,833. Lalu kita juga coba untuk menggunakan Venom Forest dengan metodenya sama, kita buat 100 pohon, sampelnya sama, kita 70% dengan fiturnya 80%, dan hasilnya naik menjadi 0,844. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi kesimpulannya ya, bahwa dataset yang kami ambil ini menunjukkan performa terbaiknya dengan menggunakan model Rhino Forest ya. Selain itu juga kami menggunakan KNN sebagai pembanding bahwa ketika membuat model secara independen itu cenderung hanya 8116 ya. Jadi kurang sensitif terhadap variasi. Dan kan untuk menggunakan bagging itu juga masih kurang dari Random Forest, tapi meningkat sebanyak 83,8%. Bukan bahwa memang dataset yang kami ambil ini lebih cocok menggunakan Random Forest, dan terbukti juga bahwa ketika kita menggunakan ensemble learning itu dapat membuat model yang lemah jadi lebih prediktif dan juga akurat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.